Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik ya. Di tutorial kali ini, aku mau bahas mengenai filter. Jadi, di sosial media aku beberapa ada yang tanya tentang template, gimana cara membuat template, dan beberapa orang juga bilang, template itu biasanya orang-orang nggak mau share, tapi sebenarnya template itu sistemnya tuh personal ya. Jadi dimana kalau kalian membuat template, itu kan setiap orang punya gaya menggambar berbeda-beda. Gaya presentasinya berbeda-beda. Nah, jadi balik lagi, template itu sistemnya personal. Gimana kalian settingnya, pingin gambar kalian terlihat seperti apa, itu kalian bisa atur di template-nya. Nah, template itu di mana tempatnya? Template itu tempatnya di sini, view template. Jadi ada dua, satunya template project, satunya lagi view template. Nah, view template ini yang mengatur view kalian. Jadi misalnya kalian buat beberapa view, tampilannya mau seperti apa, itu kalian aturnya di view template. Jadi makanya itu aku akan bahas satu persatu dari mulai paling dasar, yaitu visibility graphic. Jadi hari ini aku akan bahas tentang visibility graphic, anotasi ini, lalu ada imported categories, ini aku udah bahas di sebelumnya ya, dan filter. Jadi pokoknya kalau kalian mau presentasiin gambar kalian, visibility graphic ini adalah hal yang sangat berguna, sangat bermanfaat. Nah, tanpa kita panjang-panjang lagi, kita langsung aja masuk ke tutorial kita hari ini. Jadi, kita mulai dulu dari visibility graphic, model categories. Nah, sebelum kalian memulai project, kita buka dulu di visibility graphicnya ya. Jadi, tadi kan aku pakai V dan G, tapi kalau kalian nggak tahu shortcutnya apa, itu ada di view. Dan di sini, di bagian atas tuh ada visibility atau grafik, kalian pilih itu, dan kalian akan muncul panel seperti ini. Jadi yang pertama kali kalau kalian memulai project, yang harus kalian nyalain itu adalah internal origin sama project base point-nya. Jadi sekarang kita pergi ke site. Ini aku kayaknya sudah jelasin juga di tutorial aku lainnya. Ini kita nyalain dulu internal origin sama project base point. Gue klik OK. Dan di sini project kita nanti jadi acuannya pakai internal origin ini. Nah, jadi kita sekarang mau buat wall. WA, wall. Nah, biasanya kita buatnya seperti ini. Jadi, acuannya dari internal origin, terus kita buat wall-nya. Nah, lagi, kalau misalnya kalian nggak mau kelihatan simbol dari elevasinya ini, mungkin menurut kalian ini mengganggu. Jadi, kalian bisa ke visibility graphic lagi, dan kita bisa matiin simbolnya. Simbol elevasi. Tapi kalau kalian lihat di sini, kita klik E, dia kan nggak ada elevasi. Di mana elevation? Itu karena dia adanya di annotation categories. Jadi kita ke sini dan kita matiin simbol elevations. Visibility graphic dia tuh ada dibagi jadi model categories dan annotation categories. Nah, kalau kalian cermati, ini model categories ini isinya tentang elemen-elemen yang berupa model. Jadi seperti casework, ada kolom, yang kalian sering lihat lah ya, itu ada curtain panels, curtain wall, ada detail items, doors, ada floors, furniture, generic models, ada lighting fixtures, ada mechanical equipment, ada parking, ada planting, ada railings, ramps. Jadi ini beberapa model categories, dia tuh yang berperan penting di dalam model kalian, yaitu elemen-elemen seperti ini tadi. Nah, kalau annotation categories itu bedanya apa? Kalau annotation itu artinya dia menganotasi. Artinya apa? Dia bukan elemen penting di dalam bangunan kalian. Dia cuma anotasi, cuma sebagai penunjuk. Oh, ini lebarnya berapa, ketinggiannya berapa, oh dia ini room apa, dia tuh di ruangan apa. Lalu seperti ceilingnya dia menggunakan material apa. Nah, itu
ada di annotation categories. Dia cuma untuk menganotasi, cuma untuk memberitahu informasi-informasi dari model yang kita buat. Jadi untuk modelnya sendiri dia di model categories, untuk menganotasi dia di annotation categories. Seperti apa sih annotation categories? Itu biasanya kita sering pakai, maksudnya aku sering pakai. Ada call out, ini sering banget aku pakai. Jadi call out ini biasanya dari model kalian, terus kalian membuat detail drawings-nya, kalian pakai anotasi call out ini. Nah ini beberapa tag, ada guestwork tag, ceiling tags, furniture tags, ada berbagai macam tags. Jadi nanti kalian tag, oh ini furniture-nya ini kodenya apa? Itu pakai ini, pakai tag-tag ini. Detail item tag, terus ada door tag, buat tag pintu kalian. Floor tags, generic annotation, terus ada generic model tag, ada keynote, ini juga penting. Terus ada levels, material tags, ini juga sering banget aku pakai. Dan beberapa tag-tag lainnya, ini kalian bisa lihat sendiri. Ada sections. Nah, jadi sections itu kan simbol. Maka dari itu dia ada di annotation categories. Jadi sections, elevation itu ada di anotasi, bukan di model, bukan di main modelnya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri beberapa tag. Filters, yang kita akan paling bahas di video kita kali ini, yaitu tentang filters. Nah, di sini kalau kalian lihat di filter list, itu ada architecture, terus kalau kalian ke bawah itu ada structure, mechanical, electrical, piping, infrastructure. Nah, karena aku arsitek, jadi aku seringnya pakai filter list yang architecture. Tapi kalau kalian struktur, ya kalian bisa pakai yang struktur. Atau kalian bisa keluarin ini semua juga nggak apa-apa. Nah, visibility graphic ini untuk apa? Untuk kita mengatur view kita. Jadi misalnya sekarang ini aku ada walls kan, aku ada dinding. Nah misalnya dinding aku nih aku mau hilangin, aku nggak mau kelihatan di gambar. Yang aku harus lakuin adalah aku harus uncheck walls ini dan aku klik apply, maka wallsnya hilang. Kalau aku mau munculin lagi, aku harus cek ini walls, klik apply dan muncul lagi. Berikutnya ada yang namanya projection atau surface dan cut. Aku nggak tahu apakah aku udah bahas ini di sebelumnya, cuman aku akan bahas ini secara cepat dan singkat aja. Jadi kembali lagi, projection itu adalah kalau elemen kita terprojeksi, dia nggak terpotong. Nah, di posisi kali ini, di case kali ini adalah wall aku ini terpotong. Jadi kalau misalnya aku ganti di projeksinya ini, contohnya patternnya ini aku mau ganti jadi solid fill, terus aku mau kasih warna pink. Aku klik apply, dia nggak jadi warna pink. Karena kan sekarang dia nggak terprojeksi. Tapi kalau kita ganti ke cut, kita ke patterns, klik OK, apply, dan dia jadinya warnanya merah. Kalian bisa clear of rights. Berikutnya ada yang namanya half tone. Half tone itu dia jadi kayak transparan, ada transparannya jadi lebih abu-abu muda gitu warnanya. Ini kalau misalnya aku half tone, nah ini warnanya jadi berubah. Nah, detail levelnya ini kalian bisa atur di sini juga. Misalnya kalian mau detail levelnya fine. Ini kenapa kok ada detail level di sini? Padahal project kita ini kan sudah ada detail level di sini. Ada coarse, medium, ada fine. Cuman misalnya aja di view ini nih aku pakainya fine. Aku pakai coarse. Tapi khusus untuk wall, aku maunya dia pakainya yang fine. Jadi aku bisa atur di sini. Jadi misalnya yang semua elemen lainnya aku maunya pakai coarse sesuai dengan view-nya dia, yaitu by view, yaitu sesuai dengan view pengaturan kita di sini. Tapi hanya khusus untuk wall aja aku mau buat ini jadi detail levelnya fine, yaitu detail level yang paling detail. Jadi materialnya kalau kalian lihat ini masih baik kategori. Gak ada materialnya sama sekali. Tapi kalau misalnya ini ganti jadi materialnya konkret, ini kalian bisa lihat kalau materialnya aku ganti konkret. Aku klik apply. Nah, dia jadinya sekarang ada pattern konkretnya ini. Ini karena kita sekarang define, tapi di VG-nya, di visibility grafiknya kita fine. Tapi kalau misalnya visibility grafiknya ini kita coarse, dia nggak muncul.
patternnya. Jadi dia cuma muncul kalau detail levelnya kita tinggiin jadi ke fine dia baru muncul. Nah kalau kita by view, ya berarti dia sesuai dengan view-nya ini apa. Kayak gitu ya penjelasan singkatnya. Karena sebenarnya dari video-video aku sebelumnya aku udah bahas banyak mengenai visibility graphic secara nggak langsung. Aku memang nggak ada bahas khusus untuk visibility graphic. Cuman kalian pasti udah tahu dari video-video aku sebelumnya karena aku selalu pakai visibility graphic. Itu kayak hal yang harus wajib kalian tahu kalau lagi pegang Revit adalah visibility graphic karena ini paling penting dan kalian pasti akan pakai terus. Kita sekarang ke filter karena ini yang aku mau tekanin di materi kali ini adalah filter. Di filter ini sendiri, apa sih filter ini? Seperti apa aku akan langsung jelasin aja sekarang. Karena kalau aku ngomong panjang lebar juga kalian nggak paham maksudnya apa, jadi langsung aja. Aku ada walls generic 200 mm ya. Terus aku mau buat wall lagi, tapi wallnya ini aku mau buat yang ukurannya kecil. Jadi ini aku mau copy paste, aku duplicate dulu. Jadi 100 mm. Terus aku klik OK. Dan di sini aku mau buat wall yang 100 mm ini. Nah, ini aku ada wall 100 mm. Nah, sekarang aku udah ada wall seperti ini. Ini 200, ini 100. Nah, tapi ukurannya sama karena apa? Karena kita belum edit strukturnya. Nah, ini kita edit dulu thickness-nya jadi 100. Klik apply dan dia sekarang jadi 100 mm. Nah, berikutnya kita coba ke filter. Kalau kita ke filter sekarang, aku mau filter wall ini. Jadi aku harus add. Add itu yang paling langkah pertama itu adalah kita add dulu. Terus di sini kan nggak ada filter apa-apa. Jadi kita edit atau new. Kita pilih ini. Nah, berikutnya di sini kita bisa tambahin new. Aku mau buat yang wall 200 mm. Jadi aku mau filter wall 200 mm. Di wall ini kita pilih kategorinya apa. Jadi kategorinya ini di arsitektur kan. Kita pilih wall. Karena kita kan mau filternya wall, jadi kita pilihnya wall. Nah, di sini kita pilih wall. Setelah pilih wall, langsung muncul di filter rules. Nah, filter rules ini ada dua kondisi. Di mana kondisi pertama tuh and, dan kondisi kedua tuh or. Jadi and artinya kita bisa buat rule. Jadi kalau kita add rule, ada banyak rule. Dia tuh harus sesuai dengan semua kondisi yang kita taruh di sini. Jadi kalau ada satu aja nggak sesuai kondisi, maka filter ini nggak akan ngaruh ke elemen tersebut yang kita mau filter. Jadi benar-benar harus ngaruh semuanya sesuai dengan rule yang kita buat, perintah yang kita buat, baru filter ini baru ngaruh ke elemen yang kita mau filter itu. Nah, kalau or artinya adalah ini kan kita ada 4 rule. Ada 4 rule, pokoknya satu aja masuk. Ya udah, berarti elemen itu akan langsung terfilter. Satu aja, nggak perlu 4-4-nya tuh betul. Satu aja yang benar, itu langsung masuk ke filter elemen tersebut. Kayak gitu ya. Jadi kita sekarang pilih yang and. Sebenarnya nggak ngaruh sih and atau or, karena sekarang aku cuma punya satu rule. Kalau punya satu rule ya nggak peduli mau and atau or, sama aja. Nah, di sini walls, betul. Lalu di sini tuh ada beberapa pilihan. Jadi kita tuh mau filter berdasarkan apa? Misalnya kita mau filter berdasarkan areanya, area wallnya, atau berdasarkan harganya. Misalnya kita punya ada 5 jenis dinding, harganya berbeda-beda, terus kita mau filter sesuai dengan harganya. Atau kita mau filter sesuai dengan keynote-nya, sesuai dengan panjangnya, mark-nya, modelnya. Atau kita paling dasar aja lah, kita pakai dari namanya.
Oh, bukan nama. Kali ini kita kan ada 200 mm dan 100 mm. Jadi kita filter dari width-nya, dari tebalnya. Nah, width-nya ini kita udah pilih. Selanjutnya ada opsi lagi, yaitu equals, artinya sama dengan, atau doesn't equal, tidak sama dengan. Is greater than, artinya lebih besar dari. Is greater than or equal, artinya lebih besar dari atau sama dengan. Is less than, artinya kurang dari atau sama dengan. Has a value, artinya walls ini punya value. Atau has no value, artinya wall ini nggak punya value. Nah, di sini aku mau buatnya wall-nya harus is greater than or equal to, atau equals. Karena di sini aku mau filternya wall yang lebih besar ketebalannya dari 200 atau sama dengan 200. Jadi aku pilihnya is greater than 200 atau sama dengan 200. Maka dari itu di sini aku tulisnya 200. Aku klik apply rules-nya dan aku klik OK. Di sini aku pilih dan aku klik OK. Jadi sekarang misalnya kita udah punya filter ini dan kita akan ada beberapa opsi enable filter. Jadi filternya kita aktifasi atau enggak. Visibility itu kalau kita uncheck, sekarang klik apply. Jadi cuman dinding yang ketebalnya 200 atau lebih besar dari 200 akan hilang karena visibility-nya kita uncheck. Jadi nggak semua wall akan hilang. Nah, sedangkan kalau kita pakai model categories, itu kita hilangin semua wall. Kalau kita uncheck wall ini, otomatis semua wall-nya hilang kan. Dan aku nggak mau seperti itu. Aku maunya cuman filter, cuman mau hilangin yang wall-nya ketebalnya 200 atau lebih besar dari 200. Jadi di sini aku filter, yang 200, aku mau tampilannya seperti apa.